butuhin si Brazil untuk ngebalancein si rasa kopi. Oke. Halo. Kopi satu. Waduh. Boleh. Kalau yang ini saya nggak berani bikin, takut salah ini. Benar, Apa benar, kabar? Baik, Gimana? Pak Erik, sehat. Jadi sekarang alih profesi Pak Erik jadi bikin kopi? Ya siap-siap. Oh, Membantu UMKM kan mesti ngerti. benar. Mau bikin kopi apa sih, Pak? Ini barusan katanya Brazilian mix sama Malayang. Malayang, Jawa Barat. Kita akan bikin ice coffee. Kan panas. Benar. Ya. Oke. Saya sebagai pelanggan dirinya di sini aja boleh kali ya, Pak? Boleh. Kalau mau ikut di sini sempit nanti. Oh iya benar. Oke. Pak Erik. Oke, sembari nungguin Pak Erik bikin kopi, jangan kemana-mana, ikutin saya terus karena abis ini saya akan ngobrol lebih banyak lagi tentang up close and personalnya Erick Thohir, eksklusif hanya di Liputan 6 Talks. Spot yang enaknya sepertinya ada di luar sana. Ya. Kita langsung menuju ke sana aja, let's Terima go. kasih, Pak. Makasih Mas Robi, ketemu lagi. Oke, jangan Pak Erik. Ayo. Nyoba buat sendiri. Pak Erik, jadi begini, tiap hari di lapangan tuh seperti ini kerjaannya. Ya memang kan kalau kita ngelihat sekarang banyak sekali program-program di BUMN sendiri kan harus dipastikan bisa dekat dengan rakyat. Betul. Dan yang paling penting juga kita harus mengasih lihat kepada para pimpinan di BUMN juga, mereka juga harus turun. Karena memang pada saat sekarang kalau kita lebih sering di belakang meja, ini kan situasi yang tidak normal. Dan banyak yang kita lihat di belakang meja itu belum tentu kalau kita di lapangan itu bisa jalan dengan baik. Karena Nah, kebiasaannya jadi- belakang meja gitu ya. Jadi check and balance harus dijalankan. Ya. Tapi tentu bukan berarti kita tidak percaya dengan tim kita. Nah, karena saya biasanya kalau turun itu justru melakukan 3 hal. Apa aja tuh Pak? 1, mengapresiasi bahwa tim saya sudah bekerja dengan baik. Yang kedua, memperbaiki kalau ada kekurangan di sana-sini. Dan yang ketiga justru yang paling penting, dirasakan tidak. Kadang-kadang kan banyak program itu tidak menyentuh pada masalahnya. Nah, ini yang kita ingin juga pastikan bahwa program-program itu ya bisa berjalan dengan baik. Yang terdahulu dan hari ini banyak yang sangat bagus kok. Cuman memang kadang-kadang ya kita harus pastikan program-program tersebut memang kembali kita kan ada kadang-kadang kekurangan dan kesana sini, dan kadang-kadang perspektif daripada yang kita lihat sendiri kan sama anak buah kadang-kadang berbeda. Beda, bener. Ya, karena itu memang tidak lain kembali ya kita coba lakukan. Contoh aja misalnya begini. Bahwa kadang-kadang kan para pemimpin atau tadi ganti pemimpin ini tidak hanya di kementerian tapi di BUMN sendiri program itu diganti. Sebatas karena suka dan tidak suka karena pemimpinnya. Padahal banyak program yang sudah lama berjalan itu justru bagus. Cuman karena suka dan tidak suka diberhentikan. Nah, saya selalu mengingatkan tim saya jangan seperti itu justru. Nah, contoh saja misalnya. Kita lihat ada program yang sangat bagus. Ya, dan Bapak Presiden kita Pak Jokowi sudah meluncurkan itu 3-4 tahun yang lalu. Program Mekar. Mekar. Ya, program ultramikro, ibu-ibu mendapat pinjaman 1-4 juta tanpa agunan. Itu 5,6 juta. Itu seperti Grameen Bank lah. Grameen Bank kan 9,1. Kita juga bisa. Nah, tetapi setelah diperbaiki di sana sini sistemnya, alhamdulillah dalam waktu 1,5 tahun meningkat 5,2 juta. Jadi sekarang Grameen Bank yang tadinya 9,1 dengan program Mekar kita sekarang di Indonesia sudah 10,8 juta. Lebih tinggi. Dan bayangkan kalau 10,8 juta nih, ibu-ibu semua loh. Ini terima kasih pada ibu-ibu dan serikan di Indonesia. Kalau 10,8 juta itu satu ibu-ibu ya, mempekerjakan 1 orang, berapa lapangan kerja yang terbuka? Nah, itu program yang lama,
sudah berjalan baik, tapi kita bisa perbaikin. Dan saya sudah laporkan ke Bapak Presiden, makanya kemarin Bapak Presiden kan dalam salah satu pidatonya, beliau menyampaikan program ini. Dan kita harapkan tidak selesai di situ. Kenapa? Dengan penggabungan BRI, PNM, dan Pegadaian, nah kita ingin November ini cicilan ibu-ibu lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Jadi kemudahan meminjam, tapi juga dengan bunga yang lebih murah lagi. Nah itu hal-hal yang itu perbaiki. Memang ada program baru seperti Makmur. Dimana kan dari dulu selalu kita bicara petani. Tetapi pendapatan mereka kan Segitu-segitunya aja. Iya. Nah, karena itu hari ini kan salah satunya saya ngelihat di Lui Organik ini bagaimana saya ingin belajar dengan pendampingan yang baik, bisa nggak petani kita mendapatkan income yang lebih baik. Dan ya memang produknya kualitas ekspor, nggak apa-apa. Antara petani, pedagang, dan yang beli di luar negeri. Tapi bisa kok. Tadi dikasih lihat bagaimana semangka, nangka, salak itu dijadikan keripik, udah diekspor ke Jerman. Lalu ada kopi dan lain-lain. Nah, berarti petani ini harus didampingi. Nah, karena itu kita kemarin meluncurkan program Makmur bersama PT Pupuk Indonesia, di mana dengan pupuk yang baik, bibit yang baik, didampingi, kita berharap petani ini yang tadinya, ini khususnya padi dulu ya, yang 1 hektar itu 6 ton, kita berupaya itu bisa 9 sampai 10 ton. Nah, ini yang kita coba pastikan, jadi si petani ini juga mendapat income yang lebih baik. Dan karena kan era COVID ini juga yang namanya perkebunan, pertanian, ini ada harapan untuk mendapatkan income yang lebih besar. Banyak Gitu. ya. Ya, seperti itu sih. Masyarakat jadi lebih konsumtif gitu juga kan, orang nggak kemana-mana. Dan produk dalam negeri, Kita harus lakukan. Betul, gitu. betul. Oke, bicara tentang perbaikan ekonomi dulu deh nih Pak Erik. Kita menyambung pembicaraan yang tadi. Bagaimana perusahaan-perusahaan plat merah di bawahnya Pak Erik ini punya strategi untuk memperbaiki kondisi ini? Kalau kita bicara sekarang kan yang paling terdampak itu kan energi, pariwisata dan juga infrastruktur gitu. Dan COVID-19 nggak ada yang mau, pandemi ini akhirnya bikin semuanya itu merosot gitu Pak. Ya. Gimana the real strategic yang dilakukan untuk perbaikannya? Nah, memang kadang-kadang kita sering terjebak hanya pandeminya saja. Kita nggak berpikir pasca pandemi. Padahal pandemi ini kan memaksa kita harus berubah. Apalagi dengan digitalisasi. Nah, kita bicara tadi mengenai logistik dulu. Logistik Indonesia itu sekarang 26% daripada cost production. Itu dibandingkan negara lain kita jauh lebih mahal. Negara lain itu kira-kira 13%. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Program Bapak Presiden yang namanya jalan tol dan lain-lain harus terus dijalankan karena memang itu tadi hari ini dan masa depan. Tapi kami juga di Kementerian BUMN coba membantu juga, yaitu dengan memergerkan Pelindo 1, 2, 3, 4. Submerger ini ya. Dan ternyata Pelindo 1, 2, 3, 4 setelah kita merger, ya tentu biaya logistiknya harus kita tekan. Tetapi yang menarik kan sekarang tahu bahwa peti kemas kita itu nomor 8 terbesar di dunia. Yang selama ini kita tidur, kita nggak tahu. Nah sekarang ini yang kita pastikan untuk tetap berkompetisi. Jadi penting sekali logistik. Nah sama, energi kita mendapat challenge yang sangat amat berat. Karena sekarang kita sudah menandatangani di dunia tahun 2060 listrik kita mesti hijau. Artinya kita tidak memakai lagi bahan baku yang dari fosil. Batu bara. Ya, batu bara dan lain-lainnya. Kita harus mulai migrate atau migrasi ke listrik yang seperti matahari, air, geothermal, dan lain-lainnya. Nah karena itu memang pada saat ini penugasan itu berat, di mana untuk 19 tahun pertama itu kita harus merubah 21 gigawatt, ya, dan 15 tahun berikutnya, jadi 19 dan 15, itu merubah 29 gigawatt. Jadi totalnya 50 gigawatt harus ditransformasi menjadi listrik hijau. Nah karena ya, tidak mudah, tapi gini. Kemarin kita buat terobos-terobosan ya bahwa
di PLN sendiri saya sudah ingatkan ini bukan sudah eranya tadi ketergantungan. Nah, makanya kemarin kan PLN dan Pertamina bersama-sama menggabungkan perusahaan geothermalnya menjadi satu kekuatan. Nah, dan ketika digabungkan perusahaan geothermal itu menjadi perusahaan nomor 3 terbesar di dunia. Nah, itu nanti dia akan ekspansi di geothermal tentunya. Nah, lalu apa lagi? Kita juga kemarin sudah bicara sama PLN, kita akan men-structure daripada power plant PLN ya untuk pelan-pelan dengan skenario yang tadi merubah. Ya, dari yang tadinya fosil ke energi hijau. Nah, ini sekarang kita lakukan dan saya yakin ini bisa. Karena gini, kalau nggak bisa ya bukan Indonesia lah. Indonesia kan udah sering bangkit dari krisis dan buktinya bisa. Nah, kenapa saya yakin ini bisa juga ya tadi. Allah ini luar biasa sama Indonesia. Mengasih sinar matahari yang tidak berhenti. Mengasih tadi juga kepulauan sungai yang di mana-mana ada. Nah, jadi ini hal-hal yang saya rasa kita punya kekuatan. Bayangkan negara-negara lain nggak punya hal itu. Ya. Nah, kita punya. Jadi ya kita diuntungkan asal kita mau berubah. Nah, tentu yang lain-lainnya ya kita coba lakukanlah beberapa transformasi yang tadi ditanyakan Hanum. Gitu. Oke, Pak Erik sebelum kita lanjut minum dulu kali enak Ayo. ya Pak Erik ya. Ini tadi Pak Erik bikin kopi sendiri, saya dibikinin juga tadi. Kayaknya lebih enak yang itu sih. Pak Erik gak minum kopi ya? Saya nggak gitu minum kopi. Gak minum kopi. Oh, Pak Erik Karena yang ini. gastrik. Saya pesan satu lagi. Nggak apa-apa. Nggak. Oke, kita cheers dulu Pak Erik. Biar, nah, Oh, mereknya nggak kelihatan. mereknya nggak kelihatan. Oke. Seger ya. Sepertinya friendly. Sepertinya friendly. Tidak Nggak terlalu begitu keras. berat. Oh iya. Jatuh. Oke, Pak Erik, sekarang bicara masa pandemi ini. Kita udah jalan 2 tahun pandemi COVID-19 Pak Erik dengan segala ups and down-nya gitu. Angka memang sudah menurun, tapi kalau kita bicara tentang pandemi, kita juga harus bicara tentang kelangkaan obat-obatan. Walaupun beberapa hari ini saya ngepoin kontennya Pak Erik kan tuh di Instagram, kunjungan ke Kimia Farma, ada obatnya ada, harganya segini atau pakai Pharma Plus segala macam. Tapi terkadang Pak, hidup ini kan gak seindah konten gitu. Mungkin ketika tahu Pak Erik datang obatnya ada. Tapi kita yang di lapangan, masyarakat yang di pelosok mungkin masih susah nemuin obat-obatan itu. Sekarang Gimana? ada lah. Sekarang ada. Sekarang ada. Gimana Jadi gini. supaya all access Pak Erik? Kan ini market. Ketika kebutuhannya meningkat, lalu produksinya juga stagnan, dalam arti ya biasa saja, ya pasti demand-nya nggak ketemu. Nah, waktu itu kan awal-awalnya dengan virus Delta yang baru, penularannya sangat amat cepat. Nah, memang di situ makanya waktu itu saya turun, ini sebelum ada isu apa-apa, memastikan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang di farmasi harus siap memproduksi obat. Tentu kan kita tidak menguasai 100% obat-obat yang ada di Indonesia, termasuk swasta juga memproduksi obat. Nah, saya bukan bermaksud menyentil swasta, tapi ini memang gotong royong. Jadi memang ada BUMN, ada swastanya. Nah, ketika impact-nya itu kebutuhan meningkat, memang pasti ada sesuatu yang tidak ketemu angkanya. Apalagi kan kita sudah terlalu lama ketergantungan obat impor. Bahan baku obat-obatan kita 90% impor. 90% Pak Erik? Alat kesehatan kita 90% impor. Berarti kalau impor kan berarti kalau kita ada apa-apa kebutuhannya naik nggak bisa langsung dilakukan. Apa? Perlu minta produksi bahan bakunya. Habis itu diimpor ke kita. Baru kita proses, baru jadi bahan obatnya. Contoh saja misalnya paracetamol. Paracetamol saya rasa obat generik yang semua orang pakai di Indonesia. Itu bahan bakunya masih impor. Nah, karena itu kita coba memastikan misalnya Pertamina ini mulai berubah juga, tidak hanya tadi bagaimana perusahaan energi, kita juga kan sekarang bikin petrochemical ya di Cilacap yang nantinya bisa salah satu buat bahan baku obat paracetamol. Jadi kita nggak tergantung lagi. Kalau bahan bakunya ada, kita bisa produksi kan obat generiknya tidak tergantung. Nah itu tapi masa depan. Tapi hari ini ya memang kita masih kekurangan di sana sini. Tapi insya Allah dengan tadi sinergisitas yang baik,
antara Menteri Kesehatan, Kementerian BUMN, dan juga banyak kementerian lain, banyak pihaknya. Kan kita bisa lihat sekarang, makanya kemarin saya cek juga pastikan, pada saat ini sekarang COVID menurun, obatnya ada nggak? Kalau ternyata waktu saya cek obatnya nggak ada, memang parah kita berarti. Tapi kan ternyata ketika ini menurun, obatnya ada. Nah, saya ingin pastikan bahwa harus waspada. Kenapa? Karena saya rasa COVID ini tidak bisa kita lihat selesai. Banyak negara sekarang naik lagi COVID-nya. Nah, karena itu kita harus tetap waspada. Sekalian juga COVID ini sama seperti tadi logistik, energi. Kita sudah waktunya memperbaiki supply chain daripada kesehatan kita. Apakah tadi bahan baku obat, alat kesehatan, dan memang saatnya kita memperbaiki daripada struktur daripada pelayanan kesehatan kita. Dan itu tentu tupoksinya bukan saya. Nah, kita sendiri Kementerian BUMN sejak awal, karena ini bagian dari penggabungan dan efisiensi, alhamdulillah kita sudah menggabungkan seluruh rumah sakit BUMN menjadi satu atap. Yang tadinya rumah sakit BUMN itu dimiliki oleh banyak pihak, jadi Pertamina bikin, Pelindo bikin, ya kan PTPN bikin, dan ya tidak dikelola secara terbaik. Ya sekarang kita gabungkan. Sekarang total rumah sakit BUMN itu ada 75 di bawah satu manajemen profesional yang ngerti kesehatan. Bukan yang ngerti kebun, bukan yang ngerti minyak, ataupun yang ngerti logistik. Ini memang ahlinya. Bahkan kita mendapat kepercayaan dari Mayo Clinic, itu rumah sakit kanker terbaik di Amerika. Kita sekarang bisa berpartner nanti membuka rumah sakit internasional di kawasan ekonomi khusus di Bali. Mungkin 2 tahun lagi. Di mana kita yang membangun, nanti kita di sharing expertise-nya. Jadi kita bisa menekan juga ya para penduduk Indonesia yang saat ini memerlukan kesehatan yang lebih baik, yang tadinya banyak yang keluar negeri, nggak usah, di sini aja udah di bisa. Mayo Clinic Iya, pasti di sini ya? aja udah ada di Bali nantinya. Nah itu yang kita pelan-pelan juga mesti upgrade kita. Dari urusan energi sampai sekarang kita ngomongin juga soal vaksinasi, Pak Erik juga di KPCPEN gitu. Gimana sih Pak, kan sekarang Bio Farma udah jadi holding kan, kita udah bisa dengan lebih leluasa ngeproduce vaksin kita sendiri, vaksin merah putih dan juga vaksin BUMN. Dengan banyaknya varian baru yang tadi Pak Erik sebutin, kita tuh udah ready to go banget nggak sih Pak? Karena kan nggak semua vaksin bisa menggempur varian-varian baru ini. Saya rasa luar biasa pemikirannya Hanum, dan itu bagus disampaikan hari ini. Karena memang yang kita bicara virus corona ini, virus COVID ini kan salah satu tantangannya itu bermutasi. Nah, karena ini bermutasi, kita harus juga mulai mengantisipasi mutasi itu. Walaupun kita sepakat hari ini yang terbaik pokoknya kita divaksin, semua vaksin bagus, dan kita pakai masker. Itu yang utama. Dan terbukti dengan kita melakukan itu sekarang kan penurunan juga cukup signifikan ya. Karena 90% yang meninggal itu karena yang belum divaksin. Nah sekarang apakah jumlah vaksin di Indonesia hari ini cukup? Cukup. Itu kenapa sejak awal saya, Ibu Menlu pergi ke Cina pada awal itu, lalu pergi ke Inggris. Memang diperintah oleh Bapak Presiden dan tentu kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan vaksin kita cukup. Nah yang menarik kan tadi, apakah kita terus mau impor vaksin? Betul. Saya rasa ke depan udah nggak bisa. Kita harus bisa buat vaksin sendiri. Vaksin merah putih, apakah vaksin lainnya yang memang karya anak bangsa harus disupport. Nah sekarang kita lihat bahwa memang insya Allah lah di bulan April Mei nanti kita sudah punya vaksin sendiri. Dan tentu vaksin yang ditemukan oleh anak bangsa ini pasti lebih meningkat daripada vaksin yang sudah ada. Karena kan tadi kita sudah bisa belajar dari vaksin sebelumnya. Nah memang kita yakini vaksin merah putih ini baik. Ya, tapi saya tidak mau terlalu cepat ya, karena ini kan belum jadi. Kemarin baru ada seed vaksinnya ya, yang kita pastikan ini bisa adaptable atau bisa melawan daripada mutasi dari virus yang ada. Jadi
Insya Allah dari hasil yang terakhir baik. Oke. Tapi kita nggak mau terlalu cepat, yang penting kita nggak mau impor vaksin terus, kita harus punya vaksin sendiri. Niatnya tuh udah luhur sekali untuk nggak impor lagi ya Pak Erik. Pak Erik, tapi terkait dengan target dari Presiden, 70% masyarakat kita udah harus divaksin by the end of this year, which is Desember, udah tinggal 3 bulan lagi. Kalau dari data yang aku lihat, kalau yang tahap 1, tahap 2, mungkin tahap 1 sekitar 35% yang sudah divaksin per tanggal 11 September kemarin, dan yang tahap kedua sekitar 23% gitu. Sisanya masih banyak sekali Pak Erik. Kekejar nggak kira-kira akhir tahun Nah, ini? memang kembali, kalau ini bukan alasan ya. Tapi memang kan begini, ketika kita import vaksin, kalau di awal-awal ingat tidak, bahwa kita sudah dapat kepastian impor vaksin di bulan Januari, Februari, Maret waktu itu. Tapi kan banyak yang telat juga, yang akhirnya baru Maret, April, Mei. Baru pada Jadi datang. memang ya ada keterlambatan dari situ. Yang kedua juga sama, bahwa kan awal-awalnya bangsa Indonesia pun ragu-ragu dengan vaksin. Betul. Baru sekarang Tergugah untuk mau divaksin gitu ya. karena memang sekarang datanya sudah terlihat bahwa yang ya mohon maaf mengucapkan ini, yang meninggal itu kan yang memang yang belum divaksin terbukti. Nah jadi memang tentu kalau dibilang kita akan sesuai target, saya rasa kita akan mundur sedikit. Ya, dan tentu kita harus berterima kasih juga loh dengan TNI Polri yang luar biasa. Mereka melakukan vaksinasi itu hampir 600.000 per hari. Ya. Dan di kementerian lain itu ada 400 ribuan. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih juga banyak pihak swasta yang sekarang juga mendorong vaksinasi. Jadi ya tadi mungkin tidak sesuai dengan awal karena memang tadi ada keterlambatan, dan juga dari bangsa Indonesianya awalnya ragu-ragu. Tapi kita harus bersyukur loh. Sekarang bangsa di dunia lain banyak sekali yang belum dapat vaksin. Betul. Kita kemarin kan sudah diumumkan nomor 6 daripada negara yang vaksinnya sangat cepat. Nah jadi ya kita lakukan yang terbaik dah. Yang penting tadi masyarakat ini jangan juga PPKM sudah mulai kendor. Langsung party-party, Langsung jangan. tidak memakai masker, tidak mau lagi divaksin, Benar. tetap harus lakukan itu. Karena kenapa? Kita tetap harus waspada. Dan saya rasa PPKM darurat kan kita sudah rasakan. Dan kita nggak mau lagi lah PPKM darurat. Cukup. Tapi kalau kita nggak disiplin, ya kita angkanya seperti ini lagi, ya seperti itu lagi. Ya itu ya kembali resiko kita sama-sama. Dan saya yakinin masyarakat tidak mau, ya kita harus mulai sekarang. Udahlah kita coba disiplin. Yang diminta Bapak Presiden aja, memakai masker, vaksin secepatnya. Betul Gitu. sekali. Kita buka masker karena lagi minum loh ya. Biasa di sini kita juga Dan prokes. ini terbuka. Ini terbuka gitu. Jadi Dan tetap berdua. prokes. Betul. Nggak bikin kerumunan di sini ya. Oke, Pak Erik, pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan ngomongin mutasi virus, sekarang kita ngomongin mutasi yang ada di BUMN. Bersih-bersih BUMN ala Erick Thohir. Dari semua menteri yang kita di media beritakan, Pak Erik ini selalu menjadi headline perampingan perusahaan ini. Belum lama masih segar diingatan kita Garuda yang harus memulai lembaran baru di bawah kepemimpinannya Pak Titung, Timur Sukirno, terus juga kemarin peresmian 6 subholdingnya Pertamina, lalu juga Jasindo ya Pak Erik. Sebetulnya apa sih Pak tujuan perampingan ini? Jadi memang kalau kita lihat kan si BUMN ini sebenarnya kan bukan birokrat 100%. Karena Kementerian BUMN itu kan sebenarnya melayani perusahaan-perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN ya korporasi seperti juga swasta. Nah karena itu sejak awal saya merubah pola pikir kementeriannya dulu bahwa kita harus service oriented. Kita harus menservis daripada BUMN-nya, bukan malah membebani BUMN-nya. Dan kita rubah strukturnya, yaitu apa? Sekarang deputi BUMN itu mirip dengan korporasi, ada deputi hukum, ada deputi keuangan dan business risk, dan ada deputi human capital dan juga IT. Nah, kalau ini strukturnya mirip, bicaranya lebih enak, ya. Nah, itu kita sudah lakukan. Tetapi tidak cukup di situ, kita juga harus sadari banyak sekali BUMN ini juga terlena, ya, karena punya persepsi, kan saya kerja di BUMN. Kalau bangkrut nanti kan disuntik pemerintah lagi, ya kan? Nah, di era sekarang, no, tidak boleh lagi.
bahwa kita ingin memastikan BUMN itu harus bisa bersaing di pasar terbuka. Kita lakukan apa? Dari 108 BUMN itu kita sekarang kecilkan menjadi 41 saja. Tetapi ke-41-nya ini perusahaan yang benar-benar besar dan bisa memperkuat daripada supply chains-nya tanpa meninggalkan juga sisi sosialnya. Ya, apa sisi sosialnya tadi yang saya sampaikan? 90% BUMN terdampak. Seperti swasta. Tapi kan kita CSR-nya cukup besar dibandingkan swasta. Nah, kita ingin refocusing. CSR kita ke depan adalah pendidikan, alam, dan UMKM. BUMN sendiri, toh yang tadinya dividen 20 perusahaan dari 108, kan sekarang dari 41, 20 juga yang dividen. Nah, kita lakukan seperti itu. Dan kita juga pastikan ada 4 KPI tambahan selain korporasi dan sosial. Yaitu satu, BUMN ini harus fokus kepada core bisnisnya. Tadi sebenarnya saya udah jelaskan di awal, seperti Pelindo di merger fokus. Lalu yang namanya penggabungan rumah sakit, ya kita lakukan focusing itu. Nah, supaya kita bisa fokus ke core bisnisnya, kita menjadi champion. Apakah karena kita ingin jadi champion kita juga tidak membangun ekosistem dengan pemerintah daerah, pengusaha daerah, swasta? Ya tidak, kita lakukan sama-sama. Karena yang namanya ekosistem itu kan menjadi sebuah sistem yang baik, kita lakukan itu. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya digitalisasi dan inovasi. Kita ingin bahwa terjadi migration, bahwa ini kultur BUMN juga berubah untuk digitalisasi. Ini sudah terjadi. Bagaimana sekarang ASDP sudah melakukan yang namanya e-ticketing. Makanya sekarang kan yang dari Lampung ke Jawa sekarang antrian truknya sudah tidak terkenal. Dulu bisa 8 jam, bisa 1 hari, sekarang sudah. Nah, kita juga membantu pemerintah bagaimana kemarin menciptakan Peduli Lindungi. Kan itu sistem yang kita inovasi di BUMN, kita sudah introduce tahun kemarin, sekarang dilakukan di mana-mana. Ini kita lakukan juga. Dan digitalisasi dan inovasi lainnya yang tidak kalah pentingnya. Nah, selain itu memang kita juga yang poin yang tidak kalah pentingnya untuk menekan kasus-kasus korupsi di BUMN, yaitu kita bukan project base, tetapi bisnis proses yang baik, bukan project base. Nah, ini yang kita, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya human capital. Transformasi BUMN tanpa human capital bohong. Karena itu kita paksakan bagaimana kesetaraan gender terjadi di BUMN. Ada 15% pemimpin wanita, di tahun 2023 harus 25%. Yang generasi muda, karena 60-70% sekarang yang namanya penduduk Indonesia muda-muda, ya seumuran kita lah ya. Seumuran kita ya Pak, oke baik. Ini ngopinya masih muda kok. Benar banget. Nah, kita juga meminta dari mana keberpihakan kepada leadership muda, yaitu 5% sekarang harus ada di bawah 42 tahun di seluruh direksi. Dan di tahun 2023 itu 10% kita harus lakukan. Wow. Nah, hal-hal ini 5 KPI ini yang saya pastikan direksi bisa. Jadi kita memanage direksi itu bukan karena suka dan tidak suka, ya, tetapi karena ini. Dan yang terpenting juga, terlepas dari perubahan yang kita lakukan, yang penting kan hati. Kita harus bekerja pakai hati. Nah, karena itu kita mengenalkan yang namanya fondasi daripada kepemimpinan BUMN itu akhlak. Ya, bahwa kalau kita diberi amanah, ya kita harus menjalankan dengan baik. Tetapi era ini adalah era adaptif kolaboratif yang kita harus lakukan. Ya memang perubahannya signifikan, tapi alhamdulillah saya rasa contoh Pertamina saja dengan penggabungan hulunya, sekarang kita mendapatkan istilahnya reserve daripada minyak baru kita sampai 241 juta. Setelah digabungkan ketemu. Ya kan, Pelindo setelah digabungan peti kemas kita nomor 8 besar. Jadi bisa lah kalau kita mau. Everything is possible. Pak, Pertamina menarik. Pak Erik ngasih target valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat, Pak. Udah habis di submerger 6 perusahaan itu langsung dikasih target. Emang bakal kekejar, Pak? Harus bisa. Karena kenapa? Kita kan tadi Allah memberikan kita yang luar biasa. Selain market yang besar, sumber daya alam yang besar. Tapi selama ini kan kita tidak efisien. Dan kita tidak benar-benar berhitung secara detail mana kos-kos yang bisa dipangkas dan mana juga nilai-nilai perusahaan yang harus ditingkatkan. Pertamina sudah masuk
perusahaan Global 500. Udah masuk Pertamina. Ya kalau udah masuk situ ya nggak boleh kecil, harus tambah besar. Sekarang valuasinya berapa sih Pak? Pertamina? Sekarang kan mayoritas masih tertutup. Oh. Makanya sekarang kita buka satu-satu dan kita bagus lah. Dengan ini kan jadi lebih transparan ya. Jadi kita juga menekan korupsi itu. Dan 100 billion bukan sesuatu yang mustahil. Bisa lah ya. Asal mau. Oke, gitu. oke. Pak tadi menarik deh soal kepemimpinan perempuan. Angkanya berapa tadi? Berapa persen sampai Sekarang saat ini, Pak Erik? targetnya tahun ini 15%. 15%. Ya, nantinya maunya di tahun 2023 25%. Oke, perempuan di bawah 42 tahun kayak saya cukup kredibel Pak untuk ada di situ. Gimana? Bisa dipertimbangkan nggak kira-kira? Pak Erik? Bisa. Bisa ya? Oke, Pak Erik tadi kita udah ngomongin segala macam soal yang sekarang Pak Erik lagi kerjain BUMN dan juga perampingan di dalamnya. Mungkin pertanyaan yang juga menjadi pertanyaan semua orang, ketika melakukan perampingan berarti tandanya banyak SDM-SDM yang kehilangan pekerjaan. Apa nasib mereka Pak Erik? Nah, ini yang salah. Bahwa kita yang namanya job creation di BUMN sekarang ini dengan programnya. Tidak dengan justru menggemukkan BUMN-nya jadi tidak efisien. Sekarang ini kan industri 4.0. Mau tidak mau ya harus lakukan. Contoh, seperti sekarang ada yang namanya bank digital. Ya nanti mungkin di satu titik di Kebayoran atau di Tebet atau di Bogor yang bank BUMN di situ ada 4-5 cabang ya mungkin tinggal satu. Mau tidak mau akan terjadi dari situ. Nah karena itu kita memastikan beberapa BUMN yang lain harus berkembang. Jadi ada equilibrium yang ini berkurang, yang ini berkembang. Tetapi itu sedikit. Yang kita harap mau justru bagaimana program BUMN itu impactful untuk job creation. Contoh, Pertashop. Kita punya program 10.000 Petrashop nanti. Ya sekarang alhamdulillah sudah 2.400 Pertashop. Kalau satu Pertashop membuka 4 lapangan kerja sudah 40.000. Tadi ibu-ibu mekar. Kalau ibu-ibu mekar itu membuka lapangan kerja, ya masing-masing ibu-ibu satu. Sekarang 1,5 tahun terakhir itu ada 5,2 juta nasabah baru. Kalau ibu-ibu tambah satu berarti 5,2 juta. Toh pegawai BUMN cuma 1,6 juta. Sekarang yang ibu-ibu mekar luar biasa lakukan tambahan 5,2 juta. Nah ini harus kita lakukan. Nah jadi itu yang kita harapkan juga program-program kita, programnya yang membuka lapangan kerja. Bukan hanya dibebani ke BUMN saja. Oke? Jadi merata ke program-program yang juga diciptakan Ya. di roots-nya gitu ya. Oke, Pak Erik, sekarang boleh nggak sih kita ngomongin soal Erick Thohir dan olahraga? Ini adalah dua unsur, dua zat yang nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau saya harus baca, karena banyak banget, mohon maaf, saya kalau boleh bacain ini bagaimana Pak Erik dari mulai beli klub raksasa Inter Milan, lalu juga di NBA pernah beli sahamnya Philadelphia 76ers juga Pak Erik, sampai jadi ketua IOC periode yang lalu, terus juga Inasgok. Ketua KOI bukan Ketua IOC. KOI ya? KOI ya? Indonesia. KOI Indonesia. IOC dunia takutnya. IOC dunia. Member IOC-nya baru. Indonesia gitu ya, ibarat katanya. Terus juga sempat, sekarang Pak Erik punya saham juga di Persis Solo ya Pak Erik? Ya. Ini Pak Erik beli semua everything about olahraga apa karena nggak sempat main bolanya jadi beli klubnya aja? Dendam atau- gitu ya. Dendam gitu ya? Dendam nggak bisa main bola jadi pelampiasan. Apa sih, kenapa sih Pak Erik sebegitu passionate-nya banget sama sports? Ya memang begini, sejak dahulu ketika mulai berbisnis, saya senang sekali yang namanya media entertainment dan sport. Nah memang di media kita awali di Indonesia, kita terus lakukan apakah punya koran titik-titik, punya radio titik-titik, lalu punya TV titik-titik, lalu juga sekarang mengembangkan digital media, yang macam-macam lah, podcast apa-apa kita lakukan sekarang. Nah tapi memang olahraga itu punya tempat tersendiri. Karena kalau media itu membuat kita mengedukasi, ya kan media itu kan salah satunya Betul. itu. Selain berbisnis mengedukasi. Tetapi di olahraga juga punya unsur yang lebih deep lagi. Kenapa? Di olahraga itu kita diajarkan fighting spirit, teamwork, kebersamaan.
ini yang saya rasa kenapa di olahraga juga tidak kalah pentingnya buat saya melihat itu. Karena itu kita juga melihat tidak hanya bisnisnya tapi ada sisi value yang lainnya. Nah, cuman memang untuk membangun industri olahraga di Indonesia ekosistemnya belum siap. Karena contoh, kebanyakan daripada industri olahraga itu permasukan terbesarnya kan dari media. Kalau di Indonesia itu baru dari tiketing dan sponsor. Nah, jadi ini yang membuat juga berbeda size-nya. Nah, di luar negeri itu pendapatan klub olahraga itu 55% dari media. Nah, karena itu saya memberanikan diri lebih berinvestasi olahraga di luar negeri awalnya. Nah, dengan membeli tadilah apakah Inter Milan jadi presiden, terus waktu itu DC United di Amerika, Oxford. di ujung-ujungnya bawa Wayne Rooney, terus bangun stadium, ya kan. Philadelphia NBA Sixers, sekarang juga lagi coba-coba di Oxford United. Ya, memang ya as a business, tapi juga ada memang olahraga itu punya unique place buat saya. Nah, memang yang saya lakukan seperti itu dan saya juga berharap apa yang saya experience di luar negeri saya mulai tularkan. Nah, sama-sama lah semua. Ya, bagaimana kita bergotong royong juga membangun industri. Karena gini, sama tadi ke industri 4.0. Kita sekarang harus juga mulai membangun job creation di sisi lain. Dan saya sangat bullish industri entertainment, industri pop culture yang kita lihat hari ini, industri sport ini akan menjadi future bisnis kita. Kalau Korea bisa, masa kita nggak bisa? Nah, dengan tadi yang disampaikan, ya harus didampingi secara benar-benar. Dan ini apalagi dengan 60-70% anak muda, mau nggak mau ya kita harus migrate ke industri yang sudah tua. Ya, tetap ada yang menjalankan, tapi juga industri baru ini kita harus lakukan. Nggak boleh kalah. Karena market kebesarnya, job creation ada di sana nantinya. Gitu. Berarti kan semangatnya Pak Erik ini kan semangat untuk membenahi. Tapi pertanyaan saya penasaran banget. Pas kemarin PSSI lagi carut-marut, kenapa Pak Erik gak mau disuruh jadi ketua? Padahal kan Pak Erik pengen ngebenahin gitu. Banyak yang lebih bagus. Oh, gitu. Kita lihat aja, kan udah dikasih tugas Asian Games. Gitu ya? Ya, alhamdulillah Asian Games sukses. Jadi kita lakukan yang kita bisa. Oke. Gitu. Nah sekarang yang Pak Erik bisa kan Liga 1 lagi bergulir nih. Ya. BRI masuk jadi sponsor utama. Apakah ini juga jadi salah satu strategi Pak Erik untuk bisa membenahi? Karena kan mungkin kalau ngomongin soal nasional, kita ngomongin soal Liga dulu yang domestik. Ya, saya rasa saya punya hubungan emosional yang baik dengan Ketua PSSI, Pak Iwan. Dan saya bicara dari hati ke hati bahwa percayalah, kalau kompetisi ini bersih, ya ini akan bisa menjadi legasinya Pak Iwan juga. Dan percayalah, kalau kompetisinya bersih, uang sponsor yang masuk akan tambah banyak. Dan juga media value-nya akan makin besar. Dan kalau liganya berjalan dengan baik, tim nasionalnya naik kelas. Salah satu kesulitan kita membawa pemain kita ke luar negeri kan karena tim nasionalnya kita kecil. Contoh, Liga Inggris. Liga Inggris itu hanya boleh membuka pemain yang mau main di Liga Inggris yang top 50 ranking FIFA dunia. Makanya kalau kita lihat sekarang ada pemain Jepang di sana, ya ada pemain Korea. Nah, kita belum karena kita belum top 50. Kita masih 100. Nah, ini yang kita harapkan kehadiran kita sebagai sponsor untuk membangun roadmap jangka panjang 5 tahun, 10 tahun. Nah, kita harapkan. Dan kebetulan di BRI sendiri kan brandingnya cocok, bukan dibuat-buat. Gitu BRI itu sangat merakyat, sepak bola sangat merakyat, jadi cocok. Seperti BNI sangat mendunia. Gitu Ya kan BNI cabangnya di mana-mana dia. Nah, sponsornya bulu tangkis. Cocok gitu. Cocok. Oke? Bisa aja nemu-nemuin ya gitu ya masa-masa ini paling bisa Pak Erik. Siap. Oke, Pak Erik, tapi ngomongin soal suksesor di dunia olahraga kayaknya anak-anaknya Pak Erik juga udah diarahkan ke sana ya. Aga sama Arfa kan Aga sekarang udah di Persis Solo juga bareng sama Kaisang di PT PSS. Ya, kalau saya melihat mereka harus seperti ketika orang tua mendidik saya. Orang tua saya itu tidak pernah memaksakan saya harus jadi apa. Tetapi orang tua saya sangat mengajarkan filosofi kehidupan. Contohnya apa? Kalau kita mau dihargain, ya kita ngehargain orang dulu. Bukannya kita minta dihargain, kita sendiri nggak pernah menghargain orang lain itu.
Lalu kedua, orang tua saya mengajarkan uang bukan segalanya. Tapi expertise kamu yang dihargain oleh uang. Expertise kamu yang dihargai oleh orang. Bukan karena uang itu hilang. Ya, tapi itu, nah hal-hal ini yang juga saya tekankan ke anak-anak saya. Dan ada satu lagi lupa yang orang tua saya juga lakukan, mentoring. Jadi saya waktu ke media, saya disuruh bapak saya datang ke Pak Yakub Utama belajar. Datang ke Dahlan Iskan belajar. Datang ke pengusaha ini belajar. Saya dititipin ke pengusaha ini. Saya dititipin ke pengusaha untuk saya belajar. Nah ini juga yang sekarang saya bicara ke anak-anak saya. Tadi kalian harus belajar. Ya, bukan dari saya aja, dari tadi para expert. Nah ini yang saya harapkan juga kenapa generasi muda kita juga anak-anak muda Indonesia mesti berani juga belajar kepada expertnya. Ya, kalau tadi Korea menjadi saingan kita yang sangat berat, ya belajar ke Korea. Kalau kita juga melihat misalnya industri titik-titik, di darat titik-titik, negara titik-titik itu bagus, belajar. Toh jangan takut, kita punya market dan sumber daya alamnya. Very nice. Jadi belajar sama expert menjadi kunci utama dan itu ingat ya, mentoring itu penting banget sih Pak Erik. Setuju. Pak Erik, yang sekarang juga menjadi pembicaraan, kita bicara tentang Bursa 2024. Nama Erick Thohir ada di situ. Saya baca datanya ya Pak Erik. Ini based on data loh Pak. Jadi menurut survei Publika, nama Erick Thohir itu angka elektabilitasnya mencapai 8,8%. Posisi cawapres unggul dari nama-nama lain seperti Pak Mahfud MD, Bu Risma, lalu juga Bu Hovifah dan juga Pak Erlangga Hartarto. Gimana preparationnya untuk menuju 2024 ini, confirm ya Pak berarti ya? Saya rasa kecepatan. Hari ini kita sedang menghadapi COVID. Sedang menghadapi ekonomi yang sedang susah. Kok kita malah mikirin ke sana? Yang di depan mata aja belum selesai. Jadi saya tetap memfokuskan diri, membangun tadi yang utama, bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Karena kan saya pembantu Presiden. Bahwa menyelesaikan tugas-tugas yang dilakukan beliau, kita selesaikan secara maksimal. Lalu kita pastikan juga impact-nya benar nggak ke rakyat. Ya memang BUMN ini memberikan kontribusi 3.295 triliun 10 tahun terakhir. Tetapi kan ada program-program lainnya yang kita lakukan. Nah saya rasa lebih baik kita fokus di situ dulu. Kalau kecepatan ke susu ya nggak bagus. Ya, kita harus turun. Tidak lain tadi yang saya sampaikan, kita ingin memastikan program ini jalan. Bukan program saya jalan. Program BUMN jalan. Ya. Saya tidak ada promosi program mengenai Erick Thohir, nggak ada loh. Semua program Mekar, itu programnya Bapak Presiden. Lalu program Makmur, itu programnya BUMN, bukan programnya Erick Thohir. Lalu Petra Shop, programnya Pertamina, bukan program Erick Thohir. Jadi kita melihat tadi program-program ini yang dapat impact. Ya, saya lebih fokus ke yang hari ini. Yang masa depan kita tidak tahu. Ya. Nih Allah itu kasih garis tangan. Siapa yang pernah berpikir jadi presiden Inter Milan? Siapa yang pernah terpikir kita dapat kepercayaan megang ASEAN Games ya sukses? Itu semua rahasia Allah. Jadi kalau saya konservatif orangnya. Saya melihat yang hari ini. Dan tentu tadi Allah punya rahasia. Bukan kita yang mau. Allah punya rahasia apalagi tadi mengenai sukses dan jatuhnya seseorang. Itu. Jadi fokus ke hari ini dulu. Pak Erik, what's next? Apa mimpi Pak Erik untuk Indonesia yang masih di awang-awang gitu? Pengen banget Pak Erik. Saya rasa bukan mimpi di awang-awang. Bahwa kita kaya di market, kita kaya di sumber daya alam. Sekarang kita harus kaya di human capital. Dan generasi muda Indonesia menjadi ujung tombak hal itu. Dan industri yang akan datang sangat erat dengan anak muda. Nah ini yang kita harapkan adanya industri-industri baru yang harus terlaksana. Oke, what a good closing Pak Erik, terima kasih banyak. Terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pasti dong. Selamat bertugas kembali. Tapi kopinya enak sih. Kopinya enak ya, ini juga enak. Apa sih? Bunga telang ya kayaknya. Dan demikian Liputan 6 Talks Up Close and Personal Erick Thohir episode kali ini. Sampai ketemu lagi di Liputan 6 Talks berikutnya. Saya Aziza Hanum, sampai jumpa.